Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Engkau yang kami sembah melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami datang menghadap-Mu. Kami mau mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Terlebih kami mau bersyukur untuk anugerah kehidupan yang baru yang Kau berikan hari ini. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Bapa, sebelum melanjutkan aktivitas hari ini, kami akan mengawalinya dengan membaca serta merenungkan firman-Mu. Karena kami sangat membutuhkannya sebagai pedoman hidup kami, agar apa yang kami lakukan menjadi benar di mata Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus membimbing kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 62 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Dalam Lindungan Bapa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seekor induk ayam sedang berjuang melawan burung yang ingin memakan anaknya. Ketika burung itu mendekat dan jaraknya tidak lebih dari 1 meter, maka dia mengusir burung itu. Sesekali dia mengejar burung itu dan secepatnya dia kembali sambil melebarkan sayapnya agar anak-anaknya masuk dalam naungan sayapnya. Begitulah selanjutnya sampai burung elang itu lelah dan akhirnya pergi. Betapa induk yang baik yang selalu melindungi anak-anaknya dari bahaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, acap kali kita merasa berani, kuat dan tenang apabila ada orang-orang terdekat kita yang mempunyai jabatan tertentu. Kita merasa orang-orang ini akan dapat melindungi kita pada waktu kita mempunyai masalah, atau akan dapat menolong kita apabila kita memerlukan bantuan. Orang-orang yang kita anggap kuat ini seringkali adalah mereka yang bekerja sebagai pejabat pemerintah, atau politikus, atau orang yang berkecimpung di dunia hukum, atau orang yang kaya raya yang dapat menyelesaikan segala masalah dengan uang. Sudah menjadi kenyataan bahwa banyak orang yang mengandalkan itu semua. Tetapi pagi ini kembali saya mengingatkan saudara-saudari sekalian bahwa orang-orang ini bukanlah penjamin ketenangan hidup saudara. Yesaya menegur orang Israel yang mengandalkan kekuatan manusia dan lupa akan kuasa Tuhan. Mari kita baca Yesaya pasal 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Kemudian di Yeremia pasal 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa, kita terekspos dengan berbagai-bagai kesukaran, penyakit, malapetaka, kejahatan manusia yang dapat membahayakan kita atau menjerumuskan kita, peperangan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak waspada, kita bisa jatuh dan kita akan binasa. Tetapi ingatlah selalu bahwa Allah kita jauh lebih besar dari semua permasalahan dan kesukaran yang kita hadapi di dunia ini. Apabila kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, maka dialah yang menjamin keselamatan kita. Seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya dari terkaman burung, demikianlah Allah akan menaungi kita dengan kuasa-Nya untuk melindungi kita. Dialah Bapa kita,
tempat kita berlindung. Dalam nas firman Tuhan pagi ini, kita melihat pemazmur menyerukan bahwa Allah ialah keselamatannya dan kemuliaannya. Allah ialah gunung batu kekuatannya dan tempat perlindungannya. Hal ini benar pada zaman itu, benar pada hari ini, benar untuk esok, dan benar untuk selamanya. Bahwa Allah yang adalah Bapa kita, Dialah keselamatan kita dan kemuliaan kita. Dialah gunung batu kekuatan kita dan tempat perlindungan kita. Pemazmur meminta kita untuk mencurahkan isi hati kita kepada Allah Bapa kita dan percaya kepadanya setiap saat, karena Allah Bapa kita adalah tempat perlindungan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam lindungan Bapa, maut tidak akan mencium kita. Masih ingatkah kita bagaimana Allah melepaskan Sadrah, Mesakh, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan 7 kali lebih panas, karena mereka tidak mau menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar. Ketiga orang ini percaya bahwa Allah sanggup melepaskan mereka. Dalam lindungan Allah Bapa, mereka bahkan berjalan-jalan dengan bebas dalam perapian yang panas dan menyala-nyala itu. Demikian jika kita berada dalam lindungan Bapa kita akan mampu berjalan menghadapi segala masalah dan kesukaran dalam hidup ini. Masalah dan kesukaran itu tidak akan menghancurkan kita. Apabila kita berlindung kepada Bapa kita, Ia akan melepaskan kita dari orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kita, seperti yang telah dilakukannya kepada Daniel dengan mengatupkan mulut singa-singa sewaktu Daniel dilempar ke dalam gua singa oleh pegawai istana yang ingin menghancurkannya. Allah Bapa kita akan kembali melakukannya untuk kita apabila kita berlindung kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya setiap waktu kepada Allah Bapa kita, yang karena kasih-Nya yang begitu besar telah menyelamatkan kita dari maut yang terbesar, yaitu kematian karena dosa-dosa kita, melalui Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Marilah kita curahkan isi hati kita di hadapan-Nya setiap hari, karena Allah Bapa kita, Dialah tempat perlindungan kita. Dialah yang akan melepaskan kita dari perapian yang menyala-nyala, yaitu segala kesukaran dalam hidup kita. Dialah yang mengatupkan mulut singa-singa, yaitu segala bencana yang menghadang kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur untuk firman yang barusan saja kami dengarkan. Sungguh Engkau Maha Kuasa, tiada yang dapat melawan Engkau. Engkau adalah sumber perlindungan. Hanya Engkau yang mampu melindungi dan menyelamatkan kami. Dan kasih-Mu sungguh besar untuk kami yang percaya serta berharap hanya kepadamu. Tak ada yang perlu kami ragukan untuk setiap uluran tangan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ini, firman yang sangat menguatkan kami. Ya Bapa, kami umat-Mu yang selama ini masih dalam pergumulan hidup, sedang menghadapi masalah kesehatan, sakit penyakit, kekurangan ekonomi, kehilangan pekerjaan, mengalami penindasan, ketidakharmonisan dalam keluarga, serta pergumulan pribadi lainnya. Seluruhnya kami bawa kepadamu. Kami memohon cinta kasih-Mu melepaskan kami dari pergumulan hidup tersebut. Tidak lupa kami mengucapkan syukur kepadamu Bapa atas segala berkat yang boleh kami terima di tengah-tengah pergumulan yang sedang kami hadapi. Bila saat ini kami masih bisa bertahan dan berjuang, ini semua adalah anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami juga memohon pengampunan-Mu untuk kesalahan dosa yang kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Perbaharuilah hidup kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami di rumah, di jalan, di tempat kerja, dan di mana saja kami berada. Kami mohon tetaplah lindungi kami. Biarlah apa yang kami kerjakan dapat menjadi berkat untuk kami dan bagi sesama. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.